Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Nuri dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan seksual pada remaja. Ibu kalau boleh tahu bisa sebutkan nama, alamat, dan umur Ibu? Nama saya Ibu Aidia, alamat dari Desa Pasturi, umur saya 25 tahun. Ibu, apakah Ibu udah mempunyai anak? Udah Bu, 1. Berapa tahun ya Bu? 5 tahun. Cewek apa perempuan apa laki-laki Bu? Perempuan. Baik Ibu, di sini saya akan mulai ya Bu penyuluhannya. Baik Ibu, di era globalisasi ini ditandai dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikaitkan dengan sebagai era serba canggih dan modern ya Bu. Majunya iptek berdampak pula pada masyarakat luas seluruh penjuru di mana semua informasi dapat diterima dan diakses tanpa batas dan waktu. Baik Ibu, sekarang ini kaum remaja lebih bebas mengekspresikan dirinya dan telah mengembangkan kebudayaan dan bangsa khusus antar grupnya. Sikap-sikap kaum remaja atau kaum remaja atas seksualitas dan soal seks ternyata lebih liberal daripada orang tuanya. Jadi si anak itu lebih tahu ya Bu tentang seks daripada orang tuanya. Dengan jauh lebih banyak kesempatan mengembangkan hubungan lawan jenis, berpacaran sampai melakukan hubungan seks, namun tanpa disadari, tanpa bekal yang baik tentang pendidikan seks pada anak ibu ya Bu, yang artinya dapat menyesatkan atau salah pemahaman yang pada akhirnya banyak terjadi menikah sebelum waktunya, melahirkan tanpa seorang suami, dan melahirkan sebelum waktunya, serta banyak terjadi perilaku kriminal lainnya yang merugikan para pemuda calon penerus bangsa. Remaja. Yang pertama ada faktor internal. Tingkat perkembangan seksual adalah di mana perbedaan kematangan seksual menghasilkan perilaku seksual yang berbeda-beda. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi atau seks. Perilaku seksual seseorang memiliki tujuan memperoleh kesenangan, perasaan aman, atau untuk memperoleh uang. Minimnya pergaulan serta kurangnya pemahaman terhadap pendidikan seks. Yang kedua ada faktor eksternal. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan remaja dapat memperkuat munculnya perilaku yang menyimpang. Jadi kurangnya komunikasi orang tua dan anak juga dapat menimbulkan penyimpangan. Jadi pergaulan di mana pada masa pubertas atau remaja pengaruh teman sebaya lebih besar dibanding orang tuanya atau keluarganya. Media massa mempengaruhi, antaranya menonton film kekerasan yang disertai adegan-adegan merangsang berkolerasi positif dengan indikator agresi seperti konflik dengan manifestasi dan dorongan seksual yang ada bahaya seks bebas. Baik Ibu, kenakalan remaja dapat disebabkan oleh pengaruh teknologi yang semakin modern dan bisa juga disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yang bisa berasal dari pengaruh lingkungan. Bahaya-bahaya seks bebas di kalangan remaja antara lain beberapa penyakit yang siap mendatangi seperti HIV, AIDS, dan penyakit lainnya. Penyakit ini tentu sudah diketahui sangat membahayakan dan sampai sekarang masih belum ada obatnya. Hamil di luar pernikahan akan menimbulkan permasalahan baru. Apalagi seorang remaja masih kuliah atau sekolah, tentu saja orang tua akan sangat kesal dan remaja pun takut untuk jujur kepada orang tua dan pasangan. Akhirnya dia pun memutuskan melakukan dosa baru, yaitu aborsi ataupun bunuh diri pada seorang anak tersebut. Apabila seorang anak menikah di usia muda, maka permasalahan yang belum siap dihadapi akan datang ya Bu, seperti masalah keuangan, masalah kebiasaan, masalah anak. Nama baik keluarga akan tercoreng. Keluarga akan menghadapi masalah yang dibuat apabila seorang remaja mendapatkan efek buruk dari seks bebas ini.
Apabila seorang remaja hamil di luar nikah, ya Bu, dan pasangan tidak mau bertanggung jawab, maka yang akan dilakukan adalah banyak pikiran buruk yang akan mengganggu, seperti ingin bunuh diri, berpikir tidak rasional yang mengakibatkan gangguan mental atau gila. Dan adapun tujuan seks yaitu satu, memberikan pengertian yang memadai mengenal perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual, atau peran tuntutan dan tanggung jawab. Yang kedua, membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi. Yang ketiga, memberikan pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat membawa kepuasan pada kedua individu dan kehidupan keluarga. Yang selanjutnya, memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral yang esensial untuk memberikan dasar yang nasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual. Memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Dan untuk mengurangi prostitusi, ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional, ya Bu, dan eksploitasi seks yang berlebihan, memberikan pengertian dan kondisi dapat membuat individu melakukan aktivitas seksual secara efektif dan kreatif dalam berbagai peran, misalnya sebagai istri, suami, orang tua, anggota masyarakat. Dan adapun manfaat mempelajari seks, ya Bu, satu, mengerti dan memahami dengan peran jenis kelamin. Dua, menerima setiap perubahan fisik yang dialami dengan wajar dan apa adanya. Contoh perubahan fisik yang ada di wanita, perubahan pada payudara, ya Bu, dan adapun bisa mens kayak gitu, ya Bu. Yang selanjutnya, memperkuat rasa percaya diri dan bertanggung jawab pada dirinya. Percaya diri akan timbul jika seorang anak sudah merasa nyaman dengan dirinya. Anak akan merasa nyaman pada dirinya jika telah mengetahui setiap bagian dari dirinya, juga fungsi dan bagian-bagian tersebut, sehingga anak akan mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh anaknya, ya Bu. Baik Ibu, mungkin sekian ya Bu penyuluhan dari saya. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Semoga ini menjadi manfaat bagi Ibu, ya Bu. Amin. Wassalamualaikum.